Halo, halo semuanya. Selamat datang di kelas kimia. Bukan kelas ya, breakout room kimia. Saya lihat-lihat dulu pesertanya. Jauh-jauh ya, ada dari Kuningan, dari Batam. Dari mana nih? SMP Al-Mutakin. Oh, ada yang dari SMP juga, luar biasa. SMAN 17 Bandung, oh dekat rumah saya. Dari Pekalongan, dari Sukaraja, Cilengsi, pada dari jauh-jauh. Kita sambil tunggu teman-teman lain untuk masuk breakout room ya. Kita tunggu selama sekitar 2 menit. Lalu kita mulai prediksi soal OSN 2022. Oh, semakin banyak orangnya. Sudah ada 28 orang di breakout room ini. Ada yang dari SMAN 1 Babat. Di mana itu? MAN 1 Pesawaran. Oh, jauh-jauh. SMAN 1 Pringsewu. Oh, saya punya teman di situ juga. Dari mana lagi ini? SM Azhar. Oh, SMA Al-Azhar mungkin ya. SMAK IBC Kimia. Oke, tanpa harus menunggu lama, kakak perkenalkan diri dulu. Nama kakak Kresna Bondan Fatoni, bisa dipanggil Kak Bondan. Kakak dulu SMA di SMA Sragen Bilingual Boarding School. Ikut OSN 2 kali, 2009 dan 2010. Di 2009 kakak nggak lolos dari OSP ke OSN, tapi setelah 1 tahun belajar lagi, di OSN tahun 2010, kakak berhasil lolos ke nasional, lalu mendapatkan medali perak. Di sana, kakak bertemu teman-teman yang luar biasa, teman-teman sesama peserta OSN, ya, dan guru-guru dan tutor yang luar biasa juga, memberikan motivasi kakak untuk berkuliah di ITB, S1-nya. Kakak masuk ITB tahun 2011, di FMIPA ITB, lalu masuk ke Kimia ITB, lulus tahun 2015, yang biasanya 4 tahun, kakak cuma 3,5 tahun, lalu lanjut S2 ke Jepang.
di University of Tsukuba, lalu lanjut lagi S3 di Jepang, lulus 1 bulan yang lalu. Jadi benar-benar fresh nih dari Jepang, fresh from the oven. Lalu mengajar di mengajar di depan teman-teman kalian sekarang. Oke, sepertinya semua teman-teman yang udah masuk ke breakout room ya. Kita langsung mulai saja ke prediksi soal OSN 2022 untuk tingkat kota atau kabupaten. Oke, di sini kakak punya satu grafik ya, grafik bar di sini. Kakak mengklasifikasikan soal-soal OSK dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Bab atau topik apa aja sih yang muncul di soal-soal tersebut gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa persebaran soal-soalnya itu lumayan tersebar dengan merata ya, kecuali kimia organik. Kalau kita lihat, hampir di setiap tahunnya, coba kakak pakai opsi pointer, hampir di setiap tahunnya, kimia organik selalu muncul terbanyak soalnya. Sebenarnya kimia organik juga cukup luas ya, ada penamaan molekul organik, ada reaksi kimia organik. Jadi kimia organik sendiri cukup luas, makanya soal-soal yang muncul pun banyak di OSK gitu ya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini tiap tahun organik muncul cukup banyak. Lalu di setiap tahunnya sendiri ada 1 atau 2 bab yang juga kadang-kadang muncul banyak. Paling rata di 2013, hampir semua topik ada ya, semua topik muncul. Lalu di tahun 2014 juga banyak topik yang muncul, hampir merata. Lalu di tahun 2015, topik tentang molekul dan senyawa, jadi seperti ikatan Lewis, lalu orbital SP, SP2, SP3, struktur molekul gitu, itu banyak muncul di tahun 2015. Dan soal-soal yang lain seperti kimia unsur tuh tentang reaksi ya, reaksi dari zat dengan zat yang lain. Lalu untuk termokimia juga banyak, dan juga sifat koligatif larutan juga banyak untuk 2015. Lalu di tahun 2016 ganti lagi nih trennya. Kimia organiknya turun, sekarang soal asam basanya yang naik. Jadi yang ngebahas pH, pKa, pKb, lalu konsentrasi H+, reaksi asam basa, Bronsted-Lowry atau basa Lewis, itu muncul di sini, di soal-soal OSK pilihan ganda tahun 2016. Lalu untuk tahun 2017, molekul dan senyawa muncul lagi yang banyak. 2018, organik kembali merajai. Lalu di tahun 2019 dan tahun 2020, ternyata yang banyak adalah stoikiometri. Stoikiometri banyak. Stoikiometri banyak di 2019 dan 2020 termokimia malah yang banyak. Jadi tiap tahun punya trennya sendiri-sendiri, tapi yang selalu ada di atas, yang jumlah soalnya banyak adalah kimia organik, molekul dan senyawa, stoikiometri, termokimia, itu yang paling banyak muncul. Maka dari itu, di webinar sekarang, yang akan kakak bahas adalah kelima topik ini, yaitu atom, unsur, molekul, senyawa, dan reaksinya, lalu stoikiometri, kesetimbangan, termokimia, dan kimia organik. Jadi kakak akan ngasih 5 soal ini, lalu kakak akan bahas, mungkin nggak semuanya karena keterbatasan waktu, tapi kakak akan berusaha bahas soal-soal yang kakak berikan ini. Kalian bisa juga screenshot soalnya gitu ya, kalau, wih ini soalnya menarik, aku bisa ngerjain sendiri, screenshot duluan sebelum dibahas, itu bisa juga. Oke. Kalau gitu kita mulai aja dari soal yang pertama. Ini soal yang pertama, cukup mudah kalau yang ngerti. Nah, jadi di sini soal A,
Gambarkan diagram Lewis dari molekul-molekul berikut. Gambarkan bentuk 3 dimensinya, indikasikan juga pasangan elektron bebas jika ada. Jadi kalau ada pasangan elektron bebas, tulisin juga. Jika molekulnya polar, indikasikan ujung mana yang lebih positif. Karena polar ada ujung positif dan ujung negatif gitu ya. Di sini ada 4 molekul, NH3, BF3, NO2, dan ClO2-. Lalu untuk soal B, ini lanjutannya, ion terakhir dari soal di atas, yaitu ClO2-, itu biasa digunakan untuk membuat gas klorin dioksida, yaitu ClO2. Gas ini adalah bahan pemutih kayu, yang dulunya didapatkan melalui reaksi berbahaya disproporsionasi asam klorat, yaitu HClO3. Produk lain dari hasil disproporsionasi ini adalah air dan asam perklorat, HClO4. Oh, ini L-nya hilang ya. Itu harusnya HClO4. Bentar, kakak bisa perbaiki. Set. HClO4. Nah, anggap aja itu sudah diperbaiki. Cari bilangan, L-nya hilang lagi, cari bilangan oksidasi dari ClO2, HClO3, dan HClO4. Dan soal keduanya, yaitu dari informasi tersebut, tuliskan reaksi setara pembentukan ClO2 dari HClO3. Oke, sekarang kita jawab dulu soal yang A, yaitu struktur Lewis dari NH3, BF3, NO2, dan ClO2. Jadi kita punya 4 molekul di sini masing-masing. Untuk NH3, karena nitrogen itu golongan 5A, dia memiliki 5 elektron valensi. Karena dia terikat oleh 3 atom hidrogen, dia ada 2 sisa elektron yang menjadi pasangan elektron bebas. Sehingga bentuk molekulnya adalah seperti ini. Jadi 3 ikatan dan 1 pasangan elektron bebas. Nitrogen jadinya memiliki 4 tangan. 1 tangan itu untuk hidrogen, 3 tangan masing-masing untuk 1 hidrogen, lalu 1 tangan untuk pasangan elektron bebas. Nah, karena dia memiliki 4 tangan, geometri atau bentuk molekul yang dia ambil gitu ya adalah tetahedral. Jadi NH3 ini memiliki bentuk struktur molekul dasar adalah tetrahedral, dengan salah satu tangannya adalah pasangan elektron bebas. Lalu karena pasangan elektron bebas ada di atas dan di bawah ini hidrogen, dan kita tahu bahwa elektronegativitas nitrogen itu lebih tinggi daripada hidrogen, maka sisi positifnya ada di bagian bawah, di bagian yang jauh dari nitrogen. Seperti itu. Itu untuk NH3. Lalu untuk BF3. BF3, boron itu memiliki 3 valensi elektron. 3 valensi elektron ini di-share atau dibagikan masing-masing ke 1 atom fluor. Masing-masing atom fluor memiliki 7 elektron valensi. Sehingga kalau di-share atau dibagikan 1 ke boron, dia atau F akan menjadi oktet. Karena atom pusatnya adalah boron, dan dia tidak punya pasangan elektron bebas, kita tahu bahwa tangan yang dimiliki boron adalah 3 sekarang. Karena tangannya 3, dia geometrinya adalah segitiga planar atau segitiga datar. Seperti itu untuk BF3. Lalu untuk NO2, NO2 ini cukup unik ya. Gas NO2 ini nyata ada, dan ini diketahui salah satu molekul yang memiliki elektron tunggal gitu ya. Dia bukan pasangan elektron ini, dia elektron tunggal. Nah, NO2 ini nitrogen memiliki 5 valensi elektron, oksigen memiliki 6. Untuk oksigen agar menjadi oktet, oksigen berikatan ganda di sebelah sini ke nitrogen, sehingga dia menjadi ikatan ganda seperti ini, oksigen di sini oktet. Lalu kita lihat di sini nitrogen cuma berikatan tunggal ke oksigen yang satunya. Kenapa ini terjadi? Karena nitrogen dia karena dia
adalah periode 2, dia tidak mampu menampung elektron lebih dari 8. Contoh untuk atom lain yang bisa menampung elektron lebih dari 8 adalah fosfor contohnya. Fosfor bisa menampung elektron lebih dari 8 karena dia periode 3 dan memiliki orbital 3D. Kalau nitrogen enggak, dia cuma bisa menampung 8. Makanya di sekitar nitrogen sekarang, dia elektron ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pas. Kalau kita paksakan nitrogen berikatan ganda ke oksigen yang di sini, elektron total akan menjadi 9, yang mana dia tidak terlalu suka lah. Nah, di sini nitrogen memiliki 3 tangan, satu ke oksigen yang sebelah kanan, satu ke oksigen yang sebelah kiri, dan satu ke elektron yang di atas ini. Sehingga karena dia punya 3 tangan, akan ada struktur 3 dimensinya adalah segitiga planar atau segitiga datar, sama seperti BF3. Dan oksigen itu atom yang lebih elektronegatif daripada nitrogen, sehingga negatifnya akan di sisi yang lebih banyak oksigennya. Jadi sisi yang lebih positif ada di dekat nitrogennya, seperti itu. Itu untuk NO2. Oke, lalu untuk ClO2 minus, oksigen dia berikatan ganda terhadap Cl, lalu berikatan tunggal Cl berikatan tunggal ke oksigen yang satunya. Sehingga tiap oksigen akan menjadi oktet. Dan di sini Cl kalau kita lihat memiliki 4 tangan, yaitu masing-masing satu oksigen dan juga 2 pasangan elektron bebas. Jadi ada 4 tangan. Kalau ada 4 tangan berarti geometri molekulnya adalah tetrahedral, dan karena ada 2 pasangan elektron bebas, dia bentuknya kalau kita lihat tanpa lihat pasangan elektron bebasnya, bentuknya cuma bengkok begitu saja. Lalu sama seperti NO2, karena dia oksigen itu kebalik. Ini kebalik. Harusnya ya, karena oksigen itu elektronegativitas tinggi, di sini Cl yang elektronnya udah di-share ke beberapa oksigen, dia menjadi lebih positif daripada sisi oksigen yang lain seperti itu. Oke, itu untuk soal A. Lalu untuk soal B, cari bilangan oksidasi dari ClO2, HClO3, dan HClO4. Lalu dari informasi tersebut tuliskan reaksinya. Untuk bilangan oksidasi ClO2, ini bilangan oksidasi Cl, karena molekulnya netral, berarti bilangan oksidasi total adalah 0, bilangan oksidasi Cl ditambah dengan bilangan oksidasi masing-masing oksigen, yaitu masing-masing adalah -2, adalah sama dengan 0. Sehingga Cl memiliki bilangan oksidasi +4 saat dihitung. Lalu dengan cara yang sama kita bisa menghitung HClO3, hasilnya adalah +5. Untuk HClO4, bilangan oksidasi Cl di sini adalah +7. Dari situ kita bisa tuliskan reaksi setara pembentukan ClO2 dan HClO4 dari ClO3. Reaksi ini adalah reaksi disproporsionasi, jadi dari satu spesies yang sama, dia menjadi 2 spesies yang berbeda. Satunya teroksidasi, satunya tereduksi. Cara paling mudah, cara paling akurat untuk menuliskan reaksi redoks adalah reaksi setengah sel atau setengah reaksi. Jadi untuk setengah reaksi reduksinya, kita punya HClO3 berubah menjadi ClO2. Dari +5 berubah menjadi +4. Karena bilangan oksidasinya berkurang, dia tereduksi ya. Lalu kita untuk menyetarakan reaksinya, kita harus setarakan dulu oksigennya dengan cara menambahkan H2O.
lalu kita setarakan hidrogennya dengan cara menambahkan H+. Lalu bisa disetarakan muatannya dengan menambahkan elektron. Itu untuk setengah reaksi reduksi. Dengan cara yang sama, kita bisa menyetarakan reaksi sebaliknya, yaitu oksidasi. Dari +5 menjadi +7. HClO3 saat ditambah dengan H2O, dia menjadi HClO4 dan 2H+, plus 2 elektron. Nah, elektron ini, semua elektron yang dikeluarkan oleh reaksi oksidasi harus diterima oleh reaksi reduksi. Sehingga reaksi reduksinya harus dikali 2. Jadi elektron di sini akan menjadi 2, H+ menjadi 2, HClO3 menjadi 2, ClO2 menjadi 2, dan H2O menjadi 2. Dari situ, reaksi totalnya akan menjadi 3HClO3 menjadi 2ClO2 dan HClO4 plus H2O. Seperti itu. Itu untuk reaksi pembentukan ClO2 dan HClO4 dari HClO3. Jadi dari informasi-informasi kecil seperti, oh reaktannya apa, produknya apa, kita bisa memprediksi reaksi apa yang terjadi. Seperti itu. Oke, itu untuk soal yang pertama. Kita masih ada beberapa soal yang lainnya. Jangan khawatir. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Bila kalium klorat dipanaskan, terbentuk oksigen. Ini tentang stoikiometri ya. Kalium klorat kalau dipanaskan akan membentuk oksigen dan padatan kalium klorida, yaitu KCl. Bila suatu campuran KClO3 dan KCl seberat 1,5 gram dipanaskan hingga semua KClO3 terdekomposisi, ternyata dihasilkan O2 sebanyak 185 ml pada 743 torr dan 26 derajat Celcius. Hitung persen berat KClO3 yang terdapat di dalam campuran tersebut. Oh, soalnya panjang. Gimana nih, Kak? Bingung saya. Nah, kuncinya adalah perhatikan dulu kata-kata kunci yang ada di soal ini. Jadi, pertama, di sini kita punya kalium klorat dipanaskan, terbentuk oksigen. Kalium klorat dipanaskan, terbentuk oksigen. Kalium klorida nggak ngapa-ngapain, dia dipanasin nggak terjadi apa-apa. Campurannya adalah KClO3 dan KCl sebesar 1,5 gram, dipanaskan hingga semua KClO3 terdekomposisi. Cuma KClO3 yang terdekomposisi, lalu menghasilkan oksigen sebanyak 185 ml. Seperti itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa hanya KClO3 yang bisa terdekomposisi menjadi oksigen dan KCl. Maka untuk reaksinya yang kita perlu tulis adalah KClO3-nya. Jadi untuk KCl karena dia tidak bereaksi, kita tulis seperti ini saja. KClO3 dia terdekomposisi menjadi KCl dan oksigen. Kita tulis reaksinya seperti itu. Nah, untuk menghitung stoikiometri, paling mudah adalah membuat diagram seperti ini. Sebelum, saat bereaksi, dan sesudah reaksi. Gitu ya. Ini untuk memudahkan evaluasi dalam menghitung. Lalu dari informasi yang ada, kita tahu bahwa oksigen itu dihasilkan sebanyak 185 ml pada 743 torr dan 26 derajat Celcius. Dari informasi tersebut kita bisa menghitung mol dari oksigen dengan PV-NRT atau rumus gas ideal. Di sini PV sebentar. Di sini PV dibagi RT sama dengan mol oksigen. P adalah tekanan, kita perlu satuannya adalah atmosfer. Tapi di sini diketahui torr, makanya kita harus bagi ke dibagi 760 torr sehingga menjadi ATM gitu ya. Lalu untuk volume kita juga harus pakai liter sehingga dari situ kita bisa pakai R dengan angka 0,082, satuannya liter ATM per mol Kelvin gitu ya. Untuk suhu juga kita harus ubah menjadi Kelvin agar kita bisa mendapatkan molnya.
Dan dari perhitungan ini kita mendapatkan 7,38 kali 10 pangkat minus 3 mol untuk mol oksigennya. Itu mol oksigen yang dihasilkan. Karena itu mol oksigen yang dihasilkan, berarti saat bereaksi, dia juga segitu ya, mol oksigen yang dihasilkan juga segitu. Dan dari situ kita bisa menghitung mol KClO3 yang bereaksi. Karena semua KClO3 terdekomposisi, berarti mol awal KClO3 juga segitu. Kita mendapatkan mol KClO3 awal. Dari situ kita bisa menghitung massa dari KClO3, yaitu mol dikali mR, atau massa molar. Di situ mol KClO3 adalah 4,92 kali 10 pangkat min 3, dikali massa molar dari KClO3, yaitu 122,45. Sehingga kita mendapatkan 0,6 gram untuk massa KClO3 awal yang ada di sini. Nah, karena kita tahu massa KClO3 cuma 0,6, berarti sisanya kan massa KCl. Kita bisa hitung persen massa dari KClO3, yaitu massa KClO3 dibagi massa total, yaitu 1,5 gram. Setelah dihitung, hasilnya adalah 40%. Itu untuk pengerjaan soal ini, tentang stoichiometry. Oke, itu untuk soal yang kedua. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini tentang kesetimbangan. Tapi sayangnya, karena keterbatasan waktu, kakak nggak akan bahas soal nomor 3 ini. Ini kalian bisa screenshot buat latihan kalian. Silahkan kakak kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini soal nggak akan kakak bahas. Silakan kalian pakai buat menguji diri sendiri gitu ya, untuk latihan. Oke. Lalu ada soal bonus nih. Soal nomor 4. Kakak bikin soal ini sebagai soal bonus. Jadi ada voucher diskon ALC sebesar 100.000 bagi siapapun dari kalian yang bisa menjawab pertanyaan berikut. Untuk menjawab, nyalakan mikrofon dan kamera, lalu bilang, aku bisa Kak, atau saya bisa Kak, dengan semangat ya. Saya bisa Kak, gitu. Lalu silakan jawab pertanyaannya setelah kakak persilahkan. Dan waktu maksimumnya adalah, ya waktu maksimum kakak pengennya sih secepat mungkin ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kakak batasin ke 5 menit deh. Oke, siap-siap. Ini soalnya ya. Rebutan, siapa yang udah tahu jawabannya duluan, langsung bilang, saya bisa Kak. Gitu. Oke, go. Itu soalnya. Dengan menggunakan data berikut ini, H2 menjadi 2H, Br2 menjadi 2Br, HBr menjadi H dan Br, hitung berapa entalpi standar dari reaksi H2 tambah Br2 menjadi 2HBr. Oke. Coba silakan dihitung cepet-cepetan. Nah, udah ada yang nyalain mikrofon nih. Siap-siap. Luar biasa. Sudah, Kak. Wih, cepet banget. Oke. Nggak Dengan tahu siapa sih. di mana? Dengan Yuni di Malang. Yuni di Malang. Oke, SMA berapa? SMA Aroma Putri. Aroma Putri. Oke. Yuni di Malang. Berapa jawabannya? Oke. Berapa jawabannya? 101,5. Berapa? 101,5. 101,5. Boleh dideskripsikan caranya dengan singkat? Pakai persamaan reaksinya, itu Oke. reaksi yang ketiganya itu dibalik.
Dibalik. Terus dikaliin 2. Oke. Jadi reaksi paling bawah dibalik, lalu dikalikan 2. Lalu Nah, dijumlah. dijumlah. Oke. Benar ya? Itu hasilnya ya. Benar ya? Jawaban Ya. dari Yuni dari Malang. Jawabannya adalah Oke. 101,5. Ya. Minus 101,5 lebih tepatnya ya. Iya, minus. Oke. Selamat untuk Yuni. Kamu mendapatkan voucher diskon ALC sebesar Rp100.000. Yunilia Nur Pratiwi dari Malang, kakak. Malang. Catat namanya dulu. Tring. Oke. Udah. Nanti untuk ngeklaim hadiahnya, silakan hubungin nomor admin ini ya. 0831 3046 4055. Oke. Oke. Kasih, Kak. Terima kasih Yuni. Selamat mendapatkan voucher diskon ALC sebesar Rp100.000. Lalu untuk teman-teman yang lain, cara yang Yuni sampaikan benar, bahwa untuk menjumlahkan reaksi termokimia, nilai energi entalpi reaksinya itu kita harus setarakan reaksinya dulu gitu ya. Reaksi yang kita inginkan adalah H2 plus Br2 menjadi 2HBr. Di sini bahan-bahan yang ada, kita memiliki H2 di reaksi yang paling atas, udah ada di kiri gitu ya. Jumlahnya 1, lalu ada Br2, udah ada di kiri, jumlahnya 1. Jadi reaksi ini nggak diapa-apain. Lalu ada 2HBr di sebelah kanan. Di sini HBr-nya kan di sebelah kiri. Kita harus putar ke sebelah kanan. Sehingga reaksi ini harus dibalik dari H plus Br menjadi HBr. Sehingga delta H-nya menjadi minus 365,7. Dan karena ada 2 HBr yang dihasilkan, reaksi ini harus dikali 2 juga. Sehingga delta H di sini menjadi minus 365,7 dikali 2. Lalu, jumlahkan semua reaksinya, sehingga menjadi H2 plus Br2 menjadi 2HBr gitu ya. Dan dari situ dijumlahkan juga semua delta H-nya, sehingga jawabannya ketemu menjadi minus 101,5. Oke, sekali lagi selamat buat Yuni dari Malang. Untuk klaim hadiah silakan hubungi nomor admin berikut ini. Oke, itu untuk soal nomor 4. Terima kasih sekali lagi untuk Yuni. Oke. Udah beres semuanya? Udah selesai semuanya? Soal nomor 4, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu kimia organik. Kimia organik. Nah, muncul. Ada 4 reaksi berikut. Molekulnya mirip-mirip. Sengaja. Di sini, ini adalah alkil bromida bereaksi dengan aqueous basa ya, basa di dalam air gitu. Di sini yang soal B ada alkil bromida dengan reaksi dengan basa di dalam etanol. Lalu ada alkohol bereaksi dengan H2SO4 dan dipanaskan. Lalu ada juga yang D, alkohol sekunder, sama kayak yang C, direaksikan dengan MnO4-, suasana asam, dan dipanaskan. Kira-kira apa hasilnya? Oke. Yang pertama, alkil bromida saat direaksikan dengan basa, di dalam air akan terjadi reaksi substitusi. Br akan keluar, lalu OH- akan masuk menjadi gugus OH, sehingga hasil reaksinya adalah alkohol berikut ini. Itu untuk yang A. Lalu untuk yang B, di dalam etanol, karena keberadaan H2O di dalam etanol itu nggak ada, gitu ya,
OH atau basa ini eh, tidak menggantikan Br, tapi mengambil hidrogen di sebelah di karbon sebelah sini. Sehingga yang terjadi adalah reaksi eliminasi. Karena reaksi eliminasi yang terjadi, maka yang dihasilkan adalah alkena. Alkena berikut ini. Jadi Br di sini keluar sebagai Br, terus di sini hidrogen keluar, diambil oleh basa, elektron yang tersisa dia menjadi ikatan rangkap di sini. Dia menjadi alkena. Lalu untuk yang C, alkohol sekunder, dia di dalam suasana H2SO4 pekat dan dipanaskan, reaksi yang terdorong, reaksi yang terjadi, kemungkinan besar adalah reaksi eliminasi. OH di sini bersama dengan hidrogen di sebelah sini, dia akan terambil sebagai H2O, sehingga dihasilkanlah alkena. Lalu untuk ini alkohol sekunder direaksikan dengan MnO4-, ini oksidator yang kuat, dia akan mengoksidasi molekul tersebut dari alkohol sekunder menjadi keton dengan struktur berikut di tempat yang sama. Jadi ini OH akan menjadi rangkap O, dia akan menjadi keton. Seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor 5, reaksi organik. Itu kelima soal yang kakak sudah sampaikan ya ke kalian, kakak perkenalkan. Kira-kira sih OSK seperti itu soal-soalnya. Tidak terlalu sulit, tapi cukup luas pembahasannya. Dari stoikiometri, dari reaksi-reaksi atom-atom, sampai ke kimia organik. Sekali lagi, kalau kakak tunjukin lagi lah bar yang tadi, di yang awal, bahwa kemungkinan soal-soal yang muncul kebanyakan adalah kimia organik. Kimia organik untuk pilihan gandanya ya. Kalau untuk materi lain biasanya sih merata, tapi kadang-kadang per tahun seperti yang kita lihat di sini ada beberapa topik yang memang diprioritaskan gitu ya untuk per tahunnya. Ada topiknya sendiri-sendiri. Seperti 2020 di sini adalah termokimia yang paling tinggi dan molekul dan senyawa seperti itu ya. Mungkin untuk 2021 kakak belum punya soalnya, jadi kakak belum bikin analisisnya. Untuk 2022 mungkin kita bisa prediksi yang tiap tahun muncul tapi belum melonjak gitu ya, belum banyak ininya soal-soalnya. Mungkin di ini nih, atom dan unsur ini tiap tahun muncul tapi dia nggak banyak soalnya. Mungkin tahun ini bakal banyak. Lalu kinetika reaksi juga bisa jadi. Soalnya di mana sih? Di sini ya 2016 dia ada beberapa soal juga. Tiap tahun muncul kinetika reaksi ya. Kesetimbangan selalu muncul, asam basa selalu muncul. Sifat koligatif ini yang kadang bikin kaget ya, tiba-tiba muncul banyak. Begitu. Jadi untuk kimia belajar semuanya, pahami betul-betul gitu ya. Nggak harus terlalu dalam, tapi yang penting tahu dulu, tahu ininya, minimal permukaannya gitu ya. Karena soal yang muncul luas. Lalu untuk strategi, untuk soal pilihan ganda, kalau kayak tahun lalu katanya cuma ada pilihan ganda ya, nggak ada essay. Untuk tahun-tahun sebelumnya selalu ada pilihan ganda dan essay. Nah, kalau ada pilihan ganda dan essay, kalian kerjakan
pilihan gandanya, lalu kalau ada kesulitan, skip aja dulu. Jangan terlalu dipikirin, skip dulu, kerjain yang lain dulu. Kalau udah selesai semuanya, baru balik lagi ke soal yang kesulitan tadi, gitu ya. Ingat, kalau ada pilihan ganda dan isei, pilihan ganda nilainya lebih kecil daripada isei-nya. Makanya jangan terlalu diprioritaskan untuk pilihan ganda, tapi tetap dikerjain. Karena nggak ada minus, kerjain aja gitu ya. Nggak ada nilai minus di OSK. Setahu aku untuk tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu untuk itu dari kakak untuk prediksi soal-soalnya. Lalu sebenarnya Olimpiade itu untungnya apa sih? Kenapa kita ikut OSNK ini? Kenapa kita harus ikut Olimpiade ini ya? Sebenarnya bukan masalah harus ikut atau enggak. Ikut Olimpiade itu banyak benefitnya. Kakak ngerasain sendiri. Jujur, kalau nggak ikut Olimpiade ini pas SMA, kakak nggak nyampe S3 gitu ya. Kakak udah sekolah sampai S3. Itu salah satunya karena kesempatan yang diberikan oleh Olimpiade ini. Pas SMA, karena ketemu orang-orang yang luar biasa saat berkompetisi di Olimpiade, kakak termotivasi untuk masuk ke universitas yang tinggi juga ya, yaitu kakak masuk ke ITB. Lalu di ITB sendiri ketemu dosen-dosen yang luar biasa, teman-teman yang semangatnya tinggi juga, ketemu teman-teman alumni Olimpiade juga dari bidang-bidang lain gitu ya. Saat ngajar seperti ini, dapat motivasi juga buat kuliah ke luar negeri. Ada kesempatan kakak ambil bisa S2, S3 di luar negeri selama 5 tahun. Oke, mungkin sampai situ dari kakak. Ada satu lagi titipan untuk program kelas online OSN SMA 2022 batch 5 dari tanggal 7 sampai 16 Mei 2022. Tadi yang seperti Kak Ari sampaikan, harganya didiskon dari Rp1.250.000 ke Rp750.000. Dan untuk yang peserta webinar kali ini dapat diskon 50.000 sehingga menjadi 700.000. Ini informasinya, kalian bisa screenshot agar bisa di follow up ya lebih lanjut, atau bisa hubungi nomor berikut. Oke, sampai situ dari kakak. Terima kasih semuanya sudah menghadiri webinar ini. Sampai jumpa di lain waktu, kalau jodoh. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Buat Yunilia dari Malang, jangan lupa buat ngeklaim itunya ya, vouchernya ke panitia. Oke, langsung via WA bisa kan ya? Iya, hubungi aja nomor yang tadi. Oke, makasih ya, Kak. Sama-sama.